Alhamdulillah, nggak nyangka. Akhirnya saya bisa pergi ke tempat impian saya. Naik pesawat terbang lagi. Keliling dunia sekalipun kalau memang kamu inginkan, pasti saya akan wujudkan, An. Makasih ya. Tapi kamu tahu nggak, sebenarnya saya pengen apa? Kita jadi keluarga sakinah. Oh, kita beres-beres ya. Ya. Ana, duduk kan. Kamu nggak apa-apa? Minum. Ana, muka kamu pucat sekali ya. Jangan-jangan kamu... Sakit. Bukan. Terus? Kamu hamil. Bukan lagi. Ini namanya penyakit pengantin baru. Penyakit pengantin baru? Kata Lika gitu. Jadi kalau kita masih jadi pengantin baru, kita belum bisa menyesuaikan dengan kondisi. Kata Lika? Bukan cuma itu aja. Dia udah kasih saya ini supaya saya nggak kedinginan di Bromo. Alhamdulillah ya, baik banget. Saya bilang juga apa kan? Tambah lama mereka mengenal kamu, pasti mereka bisa menerima kamu. Amin, amin. Insya Allah ya. Kamu senang kan? Kok nguap? Nguap itu bukan tandanya bahagia. Nguap itu tandanya ngantuk. Bahagia sambil ngantuk. Ya udah, kamu istirahat aja. Biar saya yang beresin. Besok jadi berangkat, Ma. Artinya rencana kita untuk menggagalkan acara bulan madu mereka gagal dong. Semua itu cuma kegagalan yang tertunda. Maksudnya? Lihat saja nanti. Sepulang mereka dari Bromo, kondisi Ana pasti makin lemah. Sekarang aja dia udah ngeluh sakit dan pusing-pusing. Kalian benar. Bagaimanapun mereka tidak akan bisa menikmati bulan madu kalau perginya si Ana dalam keadaan sakit. Biar saja dia tanggung risikonya sendiri. Kondisinya pasti drop.
Astagfirullahaladzim. Di mana saya? Good morning. Sudah bangun? Ini biar stamina kamu pulih kembali. Kamu satu-satunya pria yang bisa membuat aku bahagia. Semalam kamu hebat sekali, Sur. Semalam? Memangnya apa yang terjadi semalam? Sur, kamu itu nggak usah pura-pura. Semalam kamu udah membuat aku terkagum-kagum sama kamu. Saya... Aku nggak akan pernah lupa sama kamu. Aku nggak akan pernah lupa sama malam pertama kita. Apa? Malam pertama? Aku. Loh, mau kemana? Saya mesti pergi. Kenapa buru-buru? Telur dan madunya belum kamu minum. Saya harus kerja. Kamu sudah dalam genggaman aku, Sur. Sekarang, apapun yang aku inginkan, pasti akan kamu lakukan. Ana, udah subuh. Udah subuh, An. Astagfirullahaladzim. Aduh, untung kamu bangunin kalau nggak kebablasan lagi. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, cuma kalau baru bangun agak-agak kelegingan. Kenapa ya? Kamu subuh dulu deh. Ya. Makasih ya. Maut, gelap. Saya melihat ada pasir, ada jurang, ada maut. Gawat, gawat. Emang ibu ngeramalin siapa sih? Ana dan Adrian. Menurut kartu ini, mereka akan kena musibah di perjalanan. Neng Ana, Bu. Saya melihat ada pasir, ada jurang, ada musibah, ada kecelakaan, ada maut. Pasir? Jurang? Emang di Bromo ada pasir sama jurang, Bu? Bromo? Loh, emang Dantina belum bilang sama ibu? Neng Ana itu mau bulan madu ke Bromo, Bu. Mereka pergi ke Bromo? Iya, Bu. Naik pesawat terbang loh, Bu. Hebat ya? Astaga, Umi. Kenapa kamu gak cerita sama saya, Mi? Kenapa, Mi? Aduh, gimana nih? Umi kira ibu ngeramalin Neng Ana karena ibu udah tahu. Aduh. Gimana? Halo, Tolong saya mau bicara sama Ana. ini dari siapa ya? Saya ibunya Ibu Eli. Oh, masih punya nyali nelpon ke rumah saya, hah? Saya mau bicara sama Ana. Ana tidak ada. Kalau begitu saya bicara sama Adrian aja. Adrian juga tidak ada. Saya bicara penting. Saya penting mau bicara sama mereka. Kamu tidak percaya sama saya? Saya ini bukan maling ataupun penipu seperti kamu. Mereka sudah berangkat pagi-pagi. Berangkat kemana? Ke luar negeri. Bu, ibu nggak apa-apa. Jangan ganggu saya. Ini soal hidup matinya Ana. Maksud ibu? Semua kartu ini yang saya buka gelap.
bahkan kartu mati. Ada pasir, ada lubang dalam, gelap. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Ana, dan kalau sampai Ana mati, semua usaha saya akan sia-sia. Dan saya tidak akan mendapatkan apa-apa dari Ana. Ana tidak boleh mati. Ana tidak boleh mati. Tidak boleh. Saya sudah bilang Bapak sibuk, tapi katanya penting sekali, Pak. Siapa sih? Katanya mertuanya Pak Adrian, Bu Eli. Bu Eli. Suruh dia masuk. Arman. Hanya Nak Arman satu-satunya yang bisa menolong saya. Hanya Nak Arman satu-satunya harapan saya. Hanya Nak Arman satu-satunya yang bisa menyelamatkan Adrian dan Ana. Menyelamatkan Adrian dan Ana maksud ibu apa? Mereka dalam bahaya. Mereka berdua itu sedang menikmati bulan madu di Bromo, Bu. Mereka baik-baik aja kok. Justru kepergian mereka itu akan membawa maut, Nak Arman. Saya bisa buktikan. Maaf, Bu. Bukannya saya menyinggung perasaan Ibu, tapi saya nggak percaya dengan ramalan itu, Bu. Itu sama saja dengan tahyul, Bu, menurut saya. Kalau ramalan saya hanya tahayul, mana mungkin saya banyak punya langganan, Nak Arman. Saya cari makan dari ramalan. Dan ramalan saya tidak pernah meleset. Bu, mereka itu baik-baik saja. Tadi pagi saya baru mengantarkan mereka ke airport. Dan barusan Adrian telepon, ya Adrian sudah sampai hotel. Tapi menurut kartu saya, mereka dalam bahaya. Mereka akan kena musibah. Bahkan saya melihat maut, Nak Arman. Artinya, nyawa Adrian dan Ana dalam bahaya. Nyawa Adrian dan Ana dalam bahaya, Nak Arman. Bu, ya kita doakan saja semoga tidak terjadi apa-apa ya, Bu ya. Dan mereka juga bisa menikmati bulan madunya. Maaf, Bu. Saya sedang sibuk. Dan saya nggak mungkin menyuruh mereka pulang dengan ramalan seperti ini. Katanya punya kendaraan. Bis kota kan juga kendaraan. Ya, itu kan kendaraan umum. Lah kan kamu tanya, ada kendaraan? Saya bilang ada. Ya bis kota kan juga kendaraan. Gimana kalau sekarang kamu ikut mobil aku aja? Gak usah, terima kasih. Kenapa? Takut ya ketahuan sama pacarnya kalau semobil sama cewek lain. Takut dimarahin ya sama pacarnya. Sorry ya, saya duluan. Hai lagi. Kamu lagi? Ngapain sih kamu ikutin saya terus? Pengen kenal lebih jauh sama kamu. Nggak boleh? Buat apa kamu ingin kenal saya lebih jauh? Jadi, kamu bisa melupakan kejadian semalam gitu aja. Kamu anggap aku ini apa? Oke. Mengenai kejadian malam itu, sebaiknya kita bicara. Di rumah kamu? Jangan di rumah saya, di... Aku tahu tempat yang paling asik buat kita ngobrol. Oke. Jadi besok jam 3 ya? Ayo, makasih. Siapa, Yan? Kak Arman? Enggak, mau konfirmasi ini. Buat apa? Tur ke Bromo besok. Oh, Kamu kenapa sih? Mundar-mandir kayak lagi fashion show. arah kiblat. Ntar lagi kan mau maghrib.
Kamu masih ingat sholat juga kan, kita lagi honeymoon. Adrian, dimanapun kita berada, kita nggak pernah boleh lupa sholat. Ya. Ya, saya tanya ke resepsionis ya. Waktu sama kiblatnya kemana? Mengenai kejadian malam itu, terus terang saya nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Tiba-tiba saya bangun sudah pagi saja. Aku tahu apa yang terjadi malam itu. Maksud kamu? Kalau kamu mau tahu apa yang terjadi malam itu, aku bisa menunjukkannya sama kamu. Semuanya terekam jelas di kaset ini. Dari awal sampai akhir. Eits, ini masternya. Kopiannya akan segera aku kirim ke rumah kamu. Untuk apa kamu melakukan itu sama saya? Pakai acara rekam-rekam segala. Karena aku pikir kamu bisa menolong aku. Dan kamu orang yang paling pantas. Pagi-pagi kok udah ngelamun sih? Kamu udah bangun. Habis sarapan kita jalan-jalan yuk. Kemana? Ya keliling-keliling dong, kan banyak tempat yang belum kita lihat. Ana? Nggak apa-apa. Kamu pusing? Mual-mual? Emangnya kenapa? Kalau kamu pusing, terus mual-mual itu tandanya kamu hamil. Masa sih? Kamu nggak perlu malu. Hamil itu kan wajar dong. Apa mungkin kamu belum kepingin punya anak? Pengen banget, insya Allah. Amin. Saya mandi dulu ya. Kok buru-buru? Ya masa kita cuma pengen di kamar aja. Ana, saya pengen kita nggak menyia-nyiakan kesempatan ini. Bulan madu ini harus menjadi momen paling bersejarah dan berkesan dalam hidup kamu. Kalau kamu minum vitamin ini, kondisi badan kamu akan selalu fit dan sehat. Insya Allah vitamin ini bisa buat saya sehat. Dan Adrian bahagia. Kamu ini apaan sih? Jangan ganggu saya lagi sibuk, kamu nggak lihat? Ada tamu, Bu. Siapa? Katanya Bu Nana udah janji sama Ibu. Umi suruh masuk ya? Tunggu. Suruh dia kembali besok aja. Saya tidak boleh diganggu malam ini. Ayo, Iya, Bu. cepat. Bilangin. Iya, Bu. Galak amat, Ibu. Betul-betul kartu mati, tidak ada perubahan. Gelap. Semuanya gelap. Gelap sekali. Kalau terjadi apa-apa sama anak, semua impian saya akan buyar. Dan semua rencana saya akan sia-sia. Saya belum sempat menikmati semua kekayaan Ana. Ana tidak boleh mati. Ana tidak boleh mati secepat ini. Bu, Kana kenapa? Tino, kamu belum mandi? Tino jadi takut. Kata ibu, Kana udah meninggal. Kana kan lagi jalan-jalan sama Om Adrian. Tino, ini bukan urusan kamu. Ibu juga nggak tahu. Tapi kartu-kartu ini mengatakan ada malapetaka. Tino nggak percaya sama semua kartu ibu. Tino, kok begitu sih? Ibu nggak boleh percaya sama kartu. Kana nggak mungkin meninggal. Kana nggak boleh ninggalin Tino. Ini anak. Hah? Umi! Umi! Ya, Bu. Bereskan semua kartu-kartu ini. Saya mau pergi. Oh, iya. Mau kemana, Bu? Ke rumah teman?
Kita lagi dong. Apa-apa. Jadi zaman dulu daerah sini nih itu terjadi pembantaian. Yang bener. Iya. Di rumah di sini mau nggak? Mau? Oh. Rumahnya bener kantor ya. Tidur. Make a wish. Oke. Oke. Yuk. Arman? Yan, gimana bro? Mau dingin gak? Ya dingin lah. Cuma dari tadi kita keliling-keliling di sekitar hotel aja. Tur ke Bromonya baru ya sebentar lagi lah paling. Oke, anak gimana? Dia agak kurang enak badan ya. Loh, saya rasa sih wajar aja karena perubahan cuaca ya. Karena beda lah cuaca antara Jakarta dengan Bromo. Suruh minum vitamin aja biar kondisinya fit. Oke, thanks. Dan kamu juga jaga kondisi. Nanti setelah itu kamu langsung masuk kerja. Kerja. Arman, yang ada di pikiran kamu tuh cuman kerja aja. Pantesan sampai sekarang belum dapet jodoh. Ya udah, saya tunggu ya. Hati-hati ya. Oke. Salam mama ya sama semuanya ya. Oke, bye. Ana? Kenapa sayang? Kamu kenapa? Kok kelihatan lemes sama pucat? Tadi Arman bilang kamu suruh minum vitamin. Gampang kok vitamin dapat di sini. Nggak perlu, saya udah ada vitamin kok. Dari mana kamu dapat vitamin itu? Sejak kapan kamu minum? Kenapa? Nggak percaya ya saya punya vitamin mahal? Oh, bukan itu. Maksudnya Mama sama Lika juga minum vitamin itu. Justru ini dari Lika. Lika? Baiknya dia sama saya, dia benar-benar peduli sama saya. Ya. Ana, saya udah bilang sama kamu, siapa aja yang ketemu kamu, kalau dia kenal kamu, pasti dia akan sayang sama kamu, Ana. Minumlah, buat jaga kondisi. Soalnya, nanti malam kita perlu tenaga ekstra. Kalau menurut Arman sih, si Ana kedengarannya kecapean. Tidak enak badan. Mudah-mudahan aja si Ana nggak lupa minum vitamin dari saya. Vitamin yang akan membuat dia tidur nyenyak sampai siang. Kasihan Adrian. Setiap malam cuma ditinggal tidur sama istrinya. Kalau si Ana rajin minum vitamin pemberiannya Lika, tentunya semakin lama kondisinya akan turun secara drastis. Karena obat Valium itu obat yang sangat keras dan akan menjadi bumerang pada tubuh. Malah bisa menjadi racun di dalam tubuhnya. Malah ada loh saya dengar pasien bisa meninggal gara-gara minum Valium. Iya, betul. Ya, kalau itu terjadi pada Ana, Kapan Om mau ketemu Papa lagi? Kapan ya? Kalau Om ketemu sama Papa lagi, kita boleh ikut nggak Om? Kita sama Adi kangen sama Papa. Tapi kita juga takut sama Mama. Jangankan ketemu sama Papa. Nanyain Papa aja, kita suka dibentak sama Mama. Iya Om, Mama masih marah sama Papa. Jadi, Om mesti bantuin kita. Ya, Om janji ya. Om akan bantu kalian. Nanti kalau Om janjian sama Papa kalian, Om akan ajak kalian ya ketemu dengan Papa. Kenapa sih? Jangan mikir yang enggak bagus ah. Tapi Tino dengar sendiri. Kok Ibu bilang Kak Ana udah... Aduh, amit-amit deh ah.
Jangan mikir yang enggak, Den. Jangan percaya omongan orang, nggak bagus. Tapi Tino dengar sendiri ibu bilang kayak gitu. Den, Tino harus ingat apa kata Neng Ana. Apa coba pesennya? Katanya kita nggak boleh percaya sama apapun, harus percaya sama Tuhan. Tuh pintar. Berangkat? Nyium dong. Gitu. Yuk. Dika, hari ini saya ngajak anak-anak untuk jalan-jalan setelah pulang sekolah. Ya, boleh nggak? Boleh ya, Ma. Boleh ya, Ma. Tumben kamu ada waktu untuk ngajak anak-anak jalan-jalan. Biasanya kan waktu kamu habis untuk kerja. Ya, sekali-sekali santai boleh dong sama keponakannya. Ya udah, boleh. Tapi pulangnya jangan malam-malam. Terus jangan bikin mereka kecapean ya. Ya. Dit, ntar malam ada pesta loh di rumah gue. Pesta apa? Ya cuman kumpul-kumpul aja sih. Tapi ini pesta VIP. Jadi cuman orang-orang tertentu aja yang gue undang. Lagian juga nyokap bokap gue lagi nggak ada. Lu ngerti kan maksud gue? Gue nggak berani janji. Dimas sama Bimo juga boleh ikut kok. Iya, boleh. Kita lihat aja ntar kalau misalnya gue nggak ada acara, gue usahain datang, oke? Jangan lupa ya, soalnya gue punya kejutan buat lo. Pokoknya malam ini bakalan jadi pesta yang berkesan buat lo. Mereka cuma mau ngerjain kamu aja, Dit. Mereka siapa? Sherry dan Tina. Fa, keadaannya sekarang udah berbalik. Setahu saya mereka musuhan sekarang. Itu menurut kamu kan? Maksud kamu? Adit, dulu kamu tuh nggak pernah percaya sama saya. Tapi buktinya saya benar kan? Sekarang terserah kamu aja. Mau percaya atau enggak? Dit. Adit, Saya mau minta tolong sama kamu. minta tolong. Minta tolong apa? Siapa sih nolongin kamu? Bener, Benar. saya mau minta tolong buat milihin hadiah. Hadiah buat Sherry. Hadiah buat Sherry. Iya. Kenapa? Kamu keberatan? Biasanya cewek itu kan pinter milih seleranya. Ya? Iya. Saya pasti bantuin kamu kok. Makasih ya. Adit mau beli hadiah buat Sherry. Itu kan artinya Adit serius sama Sherry. Jangan-jangan selama ini Sherry ngebohongin gue lagi. Jangan-jangan selama ini mereka udah pacaran. Jangan-jangan... Apa anak saya masih bisa diselamatkan? Terlambat. Sukmanya sudah terlalu jauh di luar jangkauan saya. Maksud Mbah? Saya bisa menyiapkan jimat untuk menolak bala, menolak maut, tapi sekarang sudah terlambat. Terlambat bagaimana, Mbah? Jimat itu harusnya dibawa oleh orang yang bersangkutan. Tapi sekarang sudah terlambat. Kalau saja kamu datang kemari sebelum mereka berangkat, saya bisa menyiapkan dan memberikan jimat itu sama anak ibu. Aduh, tolong bagaimana Mbak? Tolong, Mbak. Tolong, Mbak. Anak saya Ana, Mbak. Ana? Iya. Anak kamu perempuan? Iya, Mbak, iya. Tapi yang saya lihat di sini adalah laki-laki. Laki-laki? Kamu serius mau beli hadiah buat Sherry di toko perhiasan ini, Dit? Iya. Emang kenapa? Enggak sih. Saya cuma kaget aja. Saya serius kok. Dan saya bakal buktiin keseriusan saya nanti malam. Lihat aja.
Lagian keluarga kita udah saling kenal kan? Apa? Ntar malam, saya mau tunangan sama dia. Makanya saya minta tolong kamu buat milihin cincin. Bukakan pintunya, saya mau masuk. Saya mau ketemu dengan majikan kamu. Maaf Bu, saya udah dipesenin. Nggak boleh buka pagar sembarangan. Kamu ini tahu gak sih siapa saya? Saya ini mertuanya Adrian, majikan kamu, tahu? Iya Bu, tapi... Bu Ratna! Ibu Ratna! Saya ini Bu Eli! Ini penting! Ini urusan hidup dan matinya anak kita, Bu Ratna! Bukain pintu, Bu Ratna! Hah, buka! Satpam brengsek! Apa maksudnya? Mati hidup anak-anak kita? Saya juga nggak ngerti. Tapi apa salahnya sih kalau kita kasih dia masuk? Iya, Mah. Kita jadiin hiburan aja. Mumpung si Adrian sama si Ana kan nggak ada di sini. Kita kerjain aja perempuan mata duitan itu. Benar juga kata Silika. Suruh satpam, kasih dia masuk. Iya, Mah. Saya kan sudah bilang, jangan pernah ganggu saya lagi. Aku akan terus ganggu kamu sampai kamu mau menerima tawaran aku. Kamu gak usah takut, Sur. Kamu akan aku bayar. Kamu pikir saya ini apa? Hah? Gigolo, coba bayaran. Sin, dibayar berapapun juga, saya tidak akan pernah mau untuk mengucapkan sumpah palsu di hadapan Allah. Dosa hukumnya tahu. Dan saya tidak mau dihukum di akhirat nanti. Auzubillah min zalik. Oke, artinya itu kamu harus siap-siap jadi bintang film. Apa hubungannya dengan bintang film? Bintang film porno. Kamu ngancam saya ya? Aku sudah bicara baik-baik sama kamu, Sur. Tapi kayaknya nggak ada jalan lain selain mengancam kamu. Aku akan rekam video ini dan aku sebarkan ke beberapa tempat penyiaran video, bahkan di internet. Alah, sudahlah. Masih menolak, Sur? Terserah kamu deh. Kalau kamu emang nekat mau sebarin itu VCD, silakan saja. Itu sama saya juga menyemarkan nama baik kamu sendiri. Tahu di dalam VCD itu juga ada kamu kan? Sinta, kamu pikir saya ini bodoh apa? Saya yakin kamu pasti tidak punya nyali untuk melakukan itu semua. Siapa bilang kalau malam itu aku tidur sama kamu? Apa sih? Aku itu nggak bodoh, Sur. Yang bodoh itu kamu. Makanya aku gunain kamu. Kamu itu bodoh. Malam itu aku bayar perempuan lain untuk tidur dengan kamu. Lihat kartu ini. Kartu saya tidak pernah bohong. Dan ramalan saya tidak pernah meleset. Kamu pikir kami ini orang kampung yang percaya sama ramalan dukun palsu? Saya datang kemari untuk membantu kalian semuanya. Bukan saja untuk Ana, tapi juga untuk Adrian. Kita cuma percaya dengan ramalan cuaca dan teknologi. Kalau kalian memang masih meragukan saya, silakan aja kalian tanya ke orang-orang yang tinggal di komplek tempat saya tinggal. Mereka semua sudah pada tahu dan sudah pernah membuktikan bahwa ramalan saya tidak pernah meleset. Dan Ana itu adalah pembawa sial. Itu sih udah jelas. Si Ana itu memang pembawa sial. Nggak perlu pakai ramalan segala. Semenjak dia masuk ke kehidupan Adrian, semua jadi kacau. Dan hubungan kami dengan Adrian juga jadi rusak. Kalau kamu memang sudah tahu bahwa Ana itu tukang bawa sial, kenapa kamu izinkan Ana menikahi Adrian?
kalau sampai terjadi apa-apa sama Adrian, Ana memang yang membawa sial untuk Adrian. Saya datang kemari bukan untuk membahas hal itu. Tapi saya meminta kepada kalian semuanya untuk menyuruh Ana dan Adrian segera pulang agar bisa terhindar dari bahaya tersebut. Sudah. Tutup mulut kamu ya. Nih, ambil. Kenapa? Kurang? Ambil aja. Jangan malu-malu. Kamu kan hidup dari kartu, alias kamu membohongi orang dengan kartu-kartumu itu kan? Dikiranya kita ini orang kampung yang nggak punya pendidikan. Dengar ya, ambil uang itu dan keluar dari rumah saya. Jangan sekali-sekali lagi berani menginjak rumah saya, mengerti? Kalian akan menyesal nanti. Kalian akan menyesal. Oke, kalau memang ramalan kamu itu benar, kalau memang si Ana itu akan kecelakaan dan akan meninggal, kami semua akan mengundang kamu untuk merayakannya. Maut itu bukan saja menghantui Ana, tapi juga Adrian. Sudah. Pergi, saya bilang pergi. Pergi, oke? Kita main lagi ya, besok ya. Tapi ingat, sekolahnya harus pintar. Bu Eli, sedang apa di sini? Ibu Eli mau pulang. Kita sudah bayar kok. Kamu masuk ya. Nak Arman, tolong saya Nak Arman. Semua nggak ada yang percaya sama saya. Tapi Nak Arman harus percaya. Tenang, Bu. Tenang. Bagaimana saya mau tenang? Tadi pagi Ana telepon saya. Tiba-tiba suaranya hilang. Sambungan terputus. Sepertinya mereka dalam keadaan bahaya, Nak Arman. Percayalah sama saya. Tolong hubungin mereka. Suruh mereka berhati-hati sebelum terlambat. Suruh mereka cepat pulang. Iya, Bu. Saya akan segera hubungi mereka. Tapi sekarang lebih baik Ibu pulang. Nanti supir saya akan mengantarkannya. Ya. Mereka ini menganggap saya dukun palsu. Saya tahu apa yang saya lakukan. Dan kartu-kartu saya itu nggak pernah bohong sama saya, Nak Arman. Ternyata almarhum Bapak tuh benar. Kalau kita mau sabar, pasti apa yang kita mau pasti akan tercapai. Kamu bahagia? Soalnya di mata Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Dan kebahagiaan saya udah nggak bisa diukir lagi dengan kata-kata. Jangan di sini dong, banyak orang malu. Ana. Kita kayaknya jangan di sini deh, tepi jurang. Takut. Kamu nggak usah takut, kan ada saya. Tapi kan